Suasana memanas hingga nyaris terjadi adu jotos mewarnai pelaksanaan rapat dengar pendapat di depan pintu masuk ruang rapat paripurna DPRD Kota Waringin Timur siang tadi. Sebelum digelarnya rapat dengar pendapat terkait tudingan masyarakat Desa Ramban terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin operasional di wilayah mereka. Setelah melalui perdebatan yang cukup sengit antara masyarakat dan pihak protokol DPRD, akhirnya Wakil Ketua 2 DPRD Kotim bersama anggota DPRD lainnya menenangkan massa hingga semua pihak bisa masuk ruang rapat dengan menjaga ketertiban. Setelah diambil alih Bareskrim Polri, kasus jin buang anak yang menyeret Edi Mulyadi naik ke penyidikan. Berjanji transparan, kepolisian mengimbau agar warga tidak terprovokasi. Pernyataan Edi Mulyadi terkait keberadaan Kalimantan terus mengundang kecaman. Hingga saat ini tercatat 3 laporan yang dibuat oleh masyarakat ke polisi di berbagai daerah. Tidak hanya itu, jajaran Polda dari seluruh Indonesia juga menerima 16 pengaduan dan 18 pernyataan sikap. Kini seluruh laporan tersebut resmi diambil alih oleh Bareskrim Polri. Usai menaikkan kasus Edi ke penyidikan, Polri memastikan akan mengusut kasus ini secara profesional dan transparan. Hari ini telah dilakukan gelar perkara. Setelah melaksanakan gelar perkara, penyidik menyimpulkan bahwa kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara EM dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dan hari ini juga penyidik telah melayangkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Bareskrim Polri. Dan hari ini juga penyidik telah melayangkan surat panggilan kepada saudara EM dan saksi-saksi lainnya untuk hadir pada hari Jumat nanti tanggal 28 Januari 2022. Setelah viral dan menuai kecaman, Edi Mulyadi meminta maaf dan mengaku tidak bermaksud menyinggung warga Kalimantan. Bahwa saya tetap minta maaf, dianggap menyalahi atau tidak menyalahi, tetap saya minta maaf. Ternyata itu membuat ada kesalahpahaman. Tapi sekali lagi saya ingin ulangi bahwa tempat jin buang anak buat kami di Jakarta khususnya itu hanya menggambarkan betapa jauhnya tempat itu. Sekali lagi buat contoh lagi ya, Monas pun disebut tempat jin buang anak. Serpong, Bintaro, BSD itu dulu tahun 80-90-an tempat jin buang anak. Gitu aja. Meski telah melayangkan permintaan maaf, sejumlah pihak menilai pernyataan Edi tidak tulus sehingga proses hukum harus tetap terus berlanjut. Kita akan bahas isu ini bersama Ketua Umum Perserikatan Dayak Kalimantan Timur, Syahri Jang. Assalamualaikum, selamat malam, Pak Jang. Selamat malam, Pak Jang. Pak Jang, sudah bisa mendengar suara kami? Pak Jang, bisa mendengar suara kami dari studio? Ya, bisa, bagus. Ya, baik. Terima kasih sudah mengaktifkan mode suara. Pak Jang, langsung ke pertanyaan ya. Menurut Anda proses hukum yang sedang berlangsung naik ke penyidikan seperti apa? Yang pertama, kita menyampaikan terima kasih. Bahwa tadi kita lihat di video bahwa sudah ditingkatkan untuk penyidikan. Dan ini merupakan satu berita yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat di bawah bahwa proses Edi Mulyadi sudah ditangani oleh jajaran Mabes Polri. Terima kasih. Oke. Disebutkan kan bahwa yang bersangkutan sudah meminta maaf. Kita sudah dengar juga bersama tadi. Mengapa permintaan maaf ini tak lantas membuat segala sesuatunya bisa diselesaikan baik-baik, Pak Jang? Ya, begini Bang Abraham ya. Dari awal saya sudah sampaikan, sebagai umat yang beragama, kita dan saya memaafkan saudara Edi Mulyadi. Bahkan tadi siang saya sampaikan pada saat pertemuan dengan massa di Balikpapan, saya sampaikan juga bahwa kita doakan saudara Edi Mulyadi ini semoga sehat dan terbuka hati dan pikirannya bahwa
apa yang diucapkan itu membuat orang lain tersinggung. Itu. Namun demikian, walaupun sudah minta maaf dan kita memaafkan, bukan berarti proses hukum itu dihentikan itu. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua supaya kita lebih hati-hati yang berhubungan dengan masalah SARA, apalagi yang kita tahu bahwa ini sangat melecehkan kita, itu sangat sensitif, bisa menjadi suatu persoalan yang besar. Nah, oleh sebab itu saya bersama pengurus sudah silaturahim dengan Polda Kaltim dan juga sama Pangdam menyampaikan bahwa kami semua menyerahkan persoalan Edi Mulyadi ini supaya diselesaikan secara hukum. Itu yang sudah saya sampaikan juga kepada Pak Polda tadi siang. Terlepas dari laporan Anda dan isu yang telah bergulir ini ya, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa pemindahan ibu kota ini juga mengundang kontroversi. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Dan tidak sedikit juga mengaitkan ini semua dengan politis, termasuk pelaporan Edi Mulyadi, apa yang disampaikan Edi Mulyadi dan sebagainya. Ini hanya pertarungan politik saja. Bagaimana Anda menjawabnya? Kita tidak pada posisi untuk berbicara tentang pemindahan. Tidak bicara tentang pertarungan politik. Yang saat sekarang adalah, yang pertama, kami masyarakat Dayak secara struktural, secara organisasi dan masyarakat, karena kami selalu bahas lewat seminar-seminar, lewat diskusi-diskusi dengan tokoh, dengan Dewan Adat, termasuk dengan mahasiswa kami, bahwa secara umum kami menyambut baik pemindahan ibu kota negara. Karena kita tahu ibu kota negara ini bukan direncanakan dan bukan dipindahkan seketika itu, tetapi kita tahu bahwa dari sejak zaman Bung Karno telah mencanangkan di Kalimantan akan dipindahkan ibu kota negara karena berada di posisi tengah-tengah Indonesia, yaitu di Kalimantan Tengah. Tapi namun dalam satu pertimbangan yang tidak perlu saya sebutkan, bahwa pemerintah telah memindahkan itu ke Kalimantan Timur, yaitu di Penajam Pasir Utara. Jadi kami tidak pada posisi itu. Yang kami tanggapin saat sekarang adalah apa yang disampaikan secara Edi Mulyadi. Kalaupun ada yang tidak setuju, adapun yang berkomentar A, B, dan Z tentang ibu kota negara, itu sah-sah saja, itu adalah bagian daripada demokrasi. Termasuk, mohon maaf saya potong Pak Jang, termasuk orang yang bertanya-tanya mengenai lokasi ibu kota baru, kan informasinya juga barangkali orang masih sedikit mendapatkannya. Bagaimana kondisi di sana, kemudian tempat wilayahnya, potensi alam, sumber daya lain sebagainya. Pasti banyak juga yang bertanya-tanya. Kalau Anda melihat bahwa, lagi-lagi saya bertanya, bahwa apa yang terjadi saat ini di proses hukum adalah politik, Anda menjawabnya seperti apa? Saya tidak pada posisi melihat bagaimana kondisi itu. Konteks saya adalah apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi aja. Yang jelas ini sudah disahkan. Ini pun disahkan belum sampai 1 bulan. Itu loh. Itu yang menjadi persoalan yang serius bagi kita. Ini kan sudah memang merupakan proses politik karena memang itu sudah disahkan oleh anggota Jadi DPR. Singkatnya saya simpulkan karena waktu kita terbatas, Pak Jang, poinnya adalah apa yang disampaikan dari Edi Mulyadi itu dianggap mencederai hati masyarakat. Kita tidak mencampurin yang lainnya gitu. Kalau nggak setuju ya silakan aja gitu. Tapi jangan memberikan ucapan statement yang mengandung sara gitu. Nah, kita akan lihat silakan proses hukum. Kalau mau ini kan silakan, biasa itu diskusi pendapatan itu biasa, tapi jangan singgung dong orang Kalimantan. Pak Jang, semoga lain kesempatan kita berdiskusi lagi, barangkali offer dan lain sebagainya. Karena waktu kita terbatas, terima kasih atas waktu Anda sudah hadir bersama kami, Pak Jang. Pemerintah Kota Bekasi kembali memberikan kejutan setelah menganggarkan dana sebesar 2,3 miliar rupiah untuk pengadaan kandang kambing. Pengadaan tersebut disebut-sebut untuk membangkitkan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para peternak.
Setelah sempat dihebohkan dengan kasus pengadaan karangan bunga dengan nilai mencapai 1,1 miliar rupiah, pemerintah Kota Bekasi kembali membuat kejutan. Berdasarkan informasi di halaman situs layanan pengadaan secara elektronik Kota Bekasi, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kembali melakukan pengadaan dengan angka fantastis mencapai 2 miliar 300 juta rupiah. Angka tersebut merupakan angka pengadaan kandang kambing yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Bekasi dan telah selesai ditender dan dimenangkan oleh CV Henry Putra Andalan. Salah satu ketua kelompok tani mandiri mengaku kandang kambing yang dikelolanya dibangun sejak pertengahan Desember 2021 oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi. Kalau kita semuanya kebetulan fasilitas semua dikasih, kandang, kambing, pakannya kita dikasih juga. Begitu. Jadi semuanya dari pihak dinas lah ya, pemerintah. Dari pihak dinas. Pengadaan bahan dan perlengkapan budidaya domba kambing senilai 2 miliar ini dikatakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya peternak di 11 kecamatan di Kota Bekasi. Dana pengadaan tersebut bersumber dari anggaran APBD Kota Bekasi tahun 2021. Penganggaran pembuatan kandang kambing yang cukup fantastis tersebut belakangan memunculkan banyak pertanyaan publik karena program tersebut dilakukan saat ekonomi masyarakat sedang sulit akibat pandemi COVID-19. Kita bahas isu ini bersama Direktur Center for Budget Analysis Ucok Skayadavi. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ucok. Ya, waalaikumsalam, selamat malam. Ya, Bang Ucok, saya langsung ke pertanyaan. Mungkin sebagian kalangan dirasa angka tersebut terlalu fantastis, tidak lazim. Tapi jangan-jangan menurut Anda memang angka tersebut adalah angka yang pantas di tengah tingginya barangkali harga ternak belakangan ini? Maaf, kurang gede suaranya. Ya, prinsipnya apakah ada yang nggak lazim dari anggaran untuk pengadaan kandang kambing di Bekasi, Bang Ucok? Iya, kalau kita lihat lelangnya itu, kontraknya itu diteken itu sekitar bulan Oktober 2001, gitu kan? Nah, itu pertama. Tapi sampai sekarang kelihatannya masih ada yang belum rampung. Belum selesai. Nah, itu kasus itu. Kalau belum selesai, selama masuk Januari itu udah kasus. Itu satu. Yang kedua, ya, berarti kalau itu kan pagunya 2,9 M, gitu ya, dimenangkan oleh perusahaan jadi 1,9 M. Berarti itu satu kandang, gitu ya, satu kandang itu untuk 11 titik, satu kandang 11 titik itu sekitar 100 juta lebih. Jadi mahal gitu. Ini mahal ini. Saya ini pasti ada indikasi. Maaf ini indikasi ya. Ini harus diaudit ini. Gitu. Meskipun disebutkan bahwa tidak hanya kandangnya saja yang disiapkan, ada juga domba ataupun kambing sebagai bentuk budidaya yang mendongkrak perekonomian warga. Nah, di situ di itemnya itu pengadaan kandang kambing, kandang gitu kan. Bukan pengadaan gitu, bukan pengadaan kambing gitu. Itu harus dibedakan, kandangnya gitu, okay. Kandangnya doang. Jadi kandangnya beda, jangan-jangan kambingnya juga kalau ditelusuri beda juga begitu, Bang Ucok? Iya, kambingnya itu harus beda kalau dalam pengadaan itu. Jangan-jangan rumput makanan kambingnya juga ada juga itu anggaran di situ. Jangan rumput juga, itu nih ada juga itu pengadaannya itu. Nah ini bisa macam-macam nih, makanya harus diaudit ini, gitu kan. Mudah-mudahan nih aparat hukum kita, dan PPK untuk mengaudit. Ya. Sebentar Bang Ucok, menurut Anda kecurigaannya mengarah kemana? Karena kan kita tahu ya bahwa saat ini sedang berkasus orang nomor 1 di Bekasi, nonaktif ya, Pak Pepen? Iya, kalau memang kepala daerah yang sedang berkasus, itu bisa kepala dinasnya, gitu ya. Kepala dinasnya ini nih, yang harus memang bertanggung jawab terhadap. Ini supaya nggak terlihat menuduh, Anda punya data valid tidak? Data konkret tidak? Data pengadaan itu, kita lihat aja deh, data pengadaan itu aja gitu ya, pengadaan itu Oktober, lelangnya itu, di LPS itu Oktober itu, masa belum ada yang belum rampung, kayak gitu, udah tuh masa kandang ada kambingnya, kayak gitu kan, nah itu aja udah kelihatan yang harus diaudit, saya bukan menuduh, tapi memang harus diaudit, kayak gitu, ini bahaya ini, kayak gitu. Oke, menurut Anda bagian mana yang dilihat menjadi celah adanya penyelewengan keuangan negara? Nah, pertama 11 item
12 item, satu item 100 juta lebih. Masa kandang kambing 100 juta lebih. Itu kalau di kampung itu di Bekasi itu bisa satu rumah itu. Tapi kan Bekasi, mohon maaf Bang, tapi kan Bekasi itu nggak kampung-kampung banget, itu masih dekat dari ibu kota sebetulnya gitu kan. Jangan-jangan harga untuk membuat kandangnya memang sudah naik. Iya, tapi kan memang kandangnya memang dari besi, dari apa, kan harusnya kan di apa dong, nggak usah besar-besar banget. Sampai satu kandang 100 juta itu. Kan bisa dari bambu, dari apapun gitu kan. Yang penting kan bisa agak dikurangi gitu. Baik, terima kasih Bang Ucok. Sangat disayangkan sebetulnya upaya kami untuk mengonfirmasi akan tetap kami lakukan sebagai bentuk prinsip jurnalistik televisi yang harus kami anut dalam pemberitaan ini untuk memastikan sebetulnya apakah ada penyelewengan keuangan negara yang harusnya dijawab oleh pihak Pemkot Bekasi. Tapi terima kasih atas kehadiran Anda, Bang Ucok Sky Kadafi. Terima kasih. Ratusan warga mendatangi rumah Bupati nonaktif Langkat menuntut rehabilitasi kembali berjalan. Informasinya saat lagi untuk Anda.